Tangan merupakan media yang paling umum digunakan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar, sehingga mudah terkontaminasi oleh kuman dan bakteri yang bisa mengakibatkan berbagai penyakit. Mencuci tangan merupakan tindakan sederhana, akan tetapi sangat penting untuk menjaga kesehatan. Tidak semua orang benar-benar peduli terhadap kebersihan tangannya. Sebagai contoh, ada saja berbagai orang yang tidak membasuh tangannya setelah menggunakan toilet umum. Padahal tempat tersebut penuh dengan jutaan bakteri dan kuman penyebab penyakit. Memasang peringatan seperti "harap mencuci tangan Anda" terkadang tidak banyak membantu. Mencuci tangan secara teratur dapat membantu mengurangi penyebaran penyakit dan menghindari infeksi. Selain itu, mencuci tangan juga dapat membantu menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar. Dalam memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia, pemerintah Kabupaten Kerawang melalui Dinas Kesehatan Kerawang merayakannya di Madrasah Ibtidaiyah Al-Iyanah Jalan Raya Kosambi, Desa Duren Kelari, Lemah Mulia, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Kerawang. Simak perbincangan kami akan arti penting dan manfaat cuci tangan bagi kesehatan kita dalam acara. Hai Arsimania, jumpa lagi bersama Jaka Suara. Kali ini kita akan membahas berbagai ide, bukan ide sih sebenarnya, membahas mengenai kesehatan yang kali ini bertepatan dengan momen Hari Cuci Tangan Sedunia. Dan bersama saya kali ini ada narasumber sekaligus juga Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kerawang, Dr. Hajah Nurmal Hasanah. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya. Luar biasa. Dan kali ini baru pertama kali saya berbincang-bincang dengan Ibu Nur ya, Ibu Dokter aja ya, enaknya dengan Ibu Dokter Nur. Dan Bu, mengenai cuci tangan ini, kalau nggak salah cuci tangan sedunia itu diperingati 15 Oktober ya Bu ya, setiap tahunnya. Dan di Kerawang itu kalau nggak salah baru kemarin tanggal 18 Oktober kita merayakannya. Dan dalam peringatan tersebut, Kerawang mengadakan apa sih Bu? Ya, jadi memang kita mengadakan kegiatan memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia. Kemarin kita laksanakan di salah satu sekolah ya, di Madrasah Ibtidaiyah Al-Iyanah di Desa Duren, Kecamatan Pari, Kabupaten Karawang. Jadi memang kita kenapa kita sasaran kita untuk sekolah dasar sederajat seperti itu, karena memang kita harus inginnya membiasakan cuci tangan dengan baik ini sejak dini seperti itu. Jadi kita laksanakan kegiatan di salah satu sekolah dan alhamdulillah kita juga mengundang beberapa stakeholder seperti dari Kepala Kantor Kemenak, terus kemudian Kepala Dinas Pendidikan dan Pemuda dan Olahraga, dan kemudian dari Kaca Distrik juga. Jadi memang yang berhubungan dengan sekolah, kita bersama-sama berkolaborasi bersama dan berharap nanti semua sekolah juga melaksanakan kegiatan yang sama sehingga anak-anak kita akan membiasakan dirinya untuk mencuci tangan secara baik setiap harinya. Dan antusiasmenya seperti apa? Alhamdulillah luar biasa, seru sekali ya kegiatan kemarin, dan tentu saja ini menjadi motivasi untuk kita ya, untuk semangat untuk kita, apalagi anak-anak kita ini sangat luar biasa. Kemarin itu punya cita-cita yang luar biasa gitu ya. Jadi dokter gitu, ada jadi polisi, polwan, ada jadi pemadam kebakaran. Wow. Gitu ya. Ada yang jadi pilot gitu, luar biasa gitu ya. Mimpi mereka mudah-mudahan tercapai dan kita harus menyehatkan mereka, mengupayakan mereka supaya mereka sehat dan menjadi anak-anak yang cerdas juga gitu. Dan kalau kita melihat kebiasaan cuci tangan, itu kan biasanya diawali dari keluarga ya Bu ya. Betul. Sebenarnya seberapa penting sih Bu? Sangat cuci penting. Tangan bagi kesehatan kita. Sangat penting karena tangan ini sebagai perantara kuman atau bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh kita. Karena
tangan ini bisa menjamah apapun Ya. gitu ya, yang dekat, yang jauh kita bisa jamah dengan tangan. Nah kalau misalkan kita tidak cuci tangan, otomatis nanti misalkan dari barang-barang yang kita sentuh gitu ya, atau dari makanan atau dari apapun yang kita sentuh itu akan masuk ke dalam tubuh kita dan bisa menyebabkan kita terkena penyakit seperti itu. Jadi biasanya kalau orang Kerawang, apalagi orang Sunda gitu kan, makan aja juga kan nggak pakai sendok gitu ya. Iya, langsung Tangan pakai gitu. tangan Ya. ya. Dan tanda-tanda nih Bu, tanda-tanda tangan kotor atau nggak sehat tuh seperti apa sih Bu? Ya, sebenarnya kita juga sebenarnya bisa merasakan ya, kayak misalkan kita kalau misalkan keluar gitu ya, keluar mungkin misalkan naik apa gitu ya, misalkan naik kendaraan atau apa, membuka kendaraan sendiri saja mungkin kan belum tentu kita doang yang buka pintunya ya. Nah itu mungkin kita mulai membuka pintu, terus kemudian kita juga misalkan ke tempat makan atau tempat yang lain, misalkan kita pegang apa gitu ya, itu juga sebenarnya sudah mulai kotor juga ya. Tentu saja kalau misalkan tangan kita setelah memegang tanah atau seperti apa itu kan terlihat banget kotor dan terasa banget kotor gitu ya. Nah, atau misalkan ya apalagi misalkan anak-anak ya, anak-anak kan sering bermain di tempat bermain, misalkan bermain di luar, itu juga harus cuci tangan dengan baik juga. Dan tentu saja kita juga mempunyai waktu-waktu ya, memang harus banget kita cuci tangan gitu ya, apalagi misalkan kita sebelum dan sesudah makan gitu kan, apalagi tadi orang Sunda makannya pakai tangan kan nggak mungkin nggak cuci tangan ya gitu. Ya pasti kan cuci tangan gitu ya. Terus misalkan kita keluar dari kamar mandi gitu ya, kita setelah buang air kan masa nggak cuci tangan, itu juga harus cuci tangan karena memang ya kamar mandi juga kan kurang lebih itu adalah tempat kita membuang kotoran ya. Tentu saja itu juga harus tangan kita juga harus bersih keluar dari situ, dan tentu saja kamar mandinya juga harus sering dibersihkan juga sih gitu ya. Terus ya tadi kalau kita bersih, misalnya ini kita bersih Bu, pada saat kita memberi makanan, belum tentu orang bersih kan Bu. Gimana tuh Bu? Saat kita memberi makanan, Misalnya kita kan bersih nih, kita membeli makan atau jajan, kita kan nggak tahu di sana orang di sana luar bersih atau tidak. Gimana tuh? kalau maksudnya dari makanannya bersih atau tidak, Iya. Ya itu makanya kita juga harus memilih makanan yang bersih, harus yang memang tertutup gitu ya. Jadi kan misalkan ada yang menjual makanan misalkan di pinggir jalan tidak tertutup, misalkan dibuka gitu ya. Nah itu kan debunya ininya jelas, mungkin apalagi kalau misalkan kita tidak tahu ada lalat nggak hinggap di sana. Nah itu juga kemungkinan kalau lalat hinggap itu biasanya ada kuman itu di situ seperti itu. Nah itu makanya makanan juga yang memang harus ditutup dengan rapi sehingga memang bersih ya. Kita juga harus lihat-lihat ya kalau membeli makanan itu yang bersih ya gitu. Tentu saja mengambilnya dengan nggak langsung pakai tangannya gitu ya. Kita juga nggak tahu pedagangnya habis pegang apa. Betul. Gitu. Jadi memang kita juga harus pastikan makanan kita juga harus baik juga seperti itu. Di rumah saya juga sama Bu, makanan selalu tertutup. Saking tertutupnya saya nggak berani buka Bu. Kalau buka dimarahin Bu. Belum saatnya artinya. Dan mau tanya nih Bu, pada saat kemarin wabah pandemi kita sering disarankan untuk menggunakan hand sanitizer. Seberapa efektifkah, seberapa pentingkah, dan apakah ada efek dari hand sanitizer tersebut? Iya, sebenarnya kalau hand sanitizer itu juga tidak masalah gitu ya. Tapi memang kita selalu memberikan informasi sebenarnya cuci tangan dengan air mengalir itu bagus sekali dengan sabun ya, sehingga memang ini gitu ya. Kalau misalkan memakai hand sanitizer memang tidak semua orang itu tidak hipersensitif, ada yang memang beberapa hipersensitif, tapi sebenarnya yang normal saja ya tidak masalah. Tetapi diupayakan kalau misalkan cuci tangan ya lebih efektif, cost efektif juga ya, kurang pengeluaran juga tentu saja dengan cuci tangan dengan air mengalir. Tetapi ya memang kalau misalkan kondisinya kita sedang di jalan atau misalkan tidak ada sumber air seperti itu ya nggak apa-apa pakai hand sanitizer.
Jadi nggak harus dan nggak wajib menggunakan sabun ya Bu ya? Cukup dengan air mengalir? Enggak, sebenarnya bisa dengan air mengalir, tetapi lebih bagus lagi dengan memakai sabun. Kenapa? Karena tangan kita itu mungkin kita pegang sendiri ya, di situ tuh kalau misalkan sabun itu bisa menetralisir lemak-lemak yang ada gitu ya. Terus kemudian kuman juga akan lebih ini lagi dengan adanya sabun seperti itu. Jadi memang lebih bersih dengan sabun. Jadi kita sarankan mencuci tangan dengan sabun ya. Kriteria sabunnya sendiri seperti apa nih Bu? Karena di luar sana kan banyak Bu penawaran dari produsen sabunnya inilah. Kalau menurut Ibu sendiri, versi Ibu nih, sabun yang seperti apa sih yang cocok gitu? Ya, sebenarnya kan banyak beredar sabun yang ada di lapangan. Ya kita cari sabun untuk cuci tangan seperti itu. Khusus ada ya. ya. Dan kalau boleh tahu nih Bu, biasanya kan kalau ada acara cuci tangan bersama dengan anak-anak atau murid-murid kan selalu ada cara cuci tangannya. Seperti apa sih Bu? Mumpung disorot nih. Ya, jadi memang menurut WHO itu ada 6 langkah yang memang harus kita lakukan ya untuk membersihkan tangan ya, karena memang kalau misalkan kita hanya telapak tangan saja ternyata ada bagian-bagian lain yang memang tidak terbersihkan gitu ya, tidak kita jamah untuk dibersihkan. Jadi memang kurang lebih yang pertama ya tentu saja kita air keran dulu ya, air mengalir, terus kemudian simpan sabun, terus kemudian ratakan di telapak tangan. Itu yang pertama, telapak tangan. Terus kemudian punggung tangan. Oh, punggungnya. Punggung, tangan kiri, tangan kanan, seperti itu. Terus kemudian sela-sela jari. Sela-sela jari. Terus kemudian ini ujung kuku ini, tangan ini mengunci, ya ini yang keempat ya, berarti. Terus kemudian ibu jari kita bersihkan memutar seperti ini kanan kiri. Terus kemudian ini ujung-ujung jari ini kita putarkan di telapak tangan kanan kiri. Itu udah 6 langkah tuh. 6 langkah ya, udah 6 langkah. Jadi pertama telapak tangan, kemudian punggung tangan, kemudian sela jari ya. Saya inian 1 2 3 apa ya? Boleh. 1 telapak tangan, kedua punggung tangan, ketiganya sela jari, terus keempatnya ini tangan mengunci, kelimanya ibu jari, kemudian ujung jari. Ya, itu yang saya suka yang kedua. Terus langsung makan ya. Jangan langsung makan karena ini masih berupa sabun, jadi harus dibilas lagi dengan air mengalir. Terus keringkan dengan sempurna, ya akhirnya bersih deh tangannya. Seperti itu ya. Dan untuk acara sosialisasi mencuci tangan bersama seperti ini, apakah hanya setahun sekali atau ada agenda rutin dari pihak dinas kesehatan seperti ini? Sebenarnya kita tidak hanya kegiatan ini setahun sekali gitu ya, karena kita juga sebenarnya kan selalu ada kegiatan teman-teman di lapangan. Kita juga sering memonitoring ke lapangan. Dan teman-teman puskesmas juga melaksanakan kegiatan yang sama ke sekolah-sekolah dan memberikan edukasi kepada anak-anak di sekolah gitu, minimal anak-anak yang di sekolah seperti itu. Dan kurang lebih ya sekarang kan anak-anak sudah sekolah ya, dari mulai dia PAUD, dia kemudian SD gitu ya, dan itu kita upayakan supaya mereka paham bahwa cuci tangan itu sangat penting. Sementara untuk orang tuanya ada dari posyandu, pada saat posyandu atau segala macam? Iya, tentu saja untuk kelas ibu hamil, terus kelas ibu balita juga kita informasikan terkait itu. Ya, jadi memang ada kelas-kelasnya untuk ibu hamil kita informasikan, selain memang yang lain-lain, salah satunya untuk cuci tangan ini. Dan kalau dulu di sekolah mungkin ada pemeriksaan kuku. Ada pemeriksaan kuku gitu kan. Kalau seandainya kukunya panjang kena pukul atau harus digunting. Sebenarnya parah nggak sih Bu dengan memelihara kuku seperti itu? Nah, makanya ini kuku ini mungkin ya kalau dulu kan benar-benar ya selalu diperiksa gitu ya.
Kalau saya lihat juga sekarang juga masih ya, anak saya masih diperiksa, cuman memang kalau dulu tuh kayak dicepret, kalau sekarang mah enggak gitu ya. Kalau Kasih dulu kan ongkos. agak panjang gitu kan Dikasih dicepret ongkos, Bu, gitu. kasih duit, beli gunting gitu. Ya sekarang itu memang dikasih tahu anak-anak tuh harus kukunya tuh harus rapi gitu ya, tidak boleh panjang. Jadi memang sebenarnya kita juga kalau misalkan melihat kuku panjang gitu, kalau kita bersihkan, bersih nggak sih sampai ke dalam-dalamnya kan enggak gitu ya. Betul. Kenapa kita harus menggunting kuku gitu ya, tidak boleh panjang supaya tangan kita bersih. Karena jangan sampai kuku kita menjadi tempat untuk berkembang biaknya kuman atau virus itu, seperti itu. Kalau anak kecil kan susah itu, Bu. Kuku gigit-gigit Nah, seperti itu itu kan ya, Bu. seperti itu ya. Apalagi habis pegang apa atau habis main tanah gitu kan digigit-gigit, wah itu kan kotor sekali ya gitu. Iya, oke. Dan artinya apakah mereka yang rajin misalnya pedicure akan menjamin sehat kuku itu? Nah, gitu ya. Sebenarnya hati-hati juga ya untuk alat-alat untuk bersama ini gitu ya. Walaupun memang mudah-mudahan alatnya tidak dipakai bersama gitu ya di tempat-tempat yang untuk itu ya manicure itu, karena kita khawatirkan misalkan ada tergores atau seperti apa gitu ya, akhirnya bisa menularkan penyakit juga. Tapi walaupun memang mudah-mudahan ya sudah safety ya gitu ya ininya gitu. Kita juga kalau misalkan benar nggak sih mereka itu sudah bersih, kita juga belum tahu nih. Betul. Kalau misalkan mereka pedicure, manicure cuman pas ke salon saja, tidak membersihkan, tidak cuci tangan, ya sama saja kan kotor. Betul. Karena kan setelah dari misalkan dari salon itu dia kan misalkan pegang apa ya tetap aja dia harus cuci tangan pakai sabun gitu ya. Jadi bukan hanya keindahan yang dilihat. Bukan hanya keindahan itu, tapi kebersihannya intinya seperti itu. Dan mungkin pesan ya, Bu, pesan apa sih, Bu, yang dapat disampaikan dalam menggelorakan semangat pentingnya cuci tangan? Ya sebenarnya cuci tangan ini kita harus dari mulai awal banget, anak-anak itu kita didik harus memulai untuk mencuci tangan seperti itu ya. Misalkan yang di rumah itu ya mulai dari ayo adek mau makan kita cuci tangan dulu yuk gitu kan, seperti itu. Misalkan habis ke kamar mandi ayo cuci tangan gitu ya. Nah itu memang harus kita inikan dari ini, dan kita berharap ini dengan cuci tangan yang baik, yang bersih gitu ya, yang sesuai, mudah-mudahan masyarakat kita menjadi sehat ya. Kita berharap seperti itu. Diketahui kan kemarin kita alhamdulillah keluar dari pandemi COVID-19 gitu kan. Salah satunya apa sih dari 3M itu? Iya. Cuci tangan. Padahal kan kita sudah dari awal ya, mungkin saya Dan sejak lahir mungkin diajar ya. sudah belajar gitu ya untuk kita. Kalau sudah lahir mungkin belum ya, masih mama tangannya. Ya maksudnya dari mulai anak itu paham dia harus cuci tangan, kita tuh sudah ini gitu ya. Nah mungkin dengan kita peringati Hari Cuci Tangan Sedunia ini, ayo mari kita bersama-sama, ayo kita sadar, kita pahami bahwa cuci tangan ini sangat penting untuk kesehatan kita. Ternyata apa-apa penyebab penyakit yang seperti bisa menyebabkan KLB, misalnya kemarin pandemi, ternyata kelar dengan cuci tangan yang baik ya gitu ya. Maksudnya walaupun memang kita juga harus kemarin vaksinasi, tetapi ya intinya yang penularannya ini kan harus kita inikan juga gitu ya, minimal salah satunya itu dengan cuci tangan seperti itu. Dan kita juga dengan cuci tangan ini akan mencegah kita terkena penyakit seperti diare, kemudian infeksi saluran pernapasan atas gitu kan. Kalau misalkan kita habis batuk, habis bersin tuh, kita nggak cuci tangan, megang apa dan orang lain megang benda itu, bisa terkena juga tuh seperti itu. Jadi kita itu bisa menularkan dari seperti itu kalau misalkan kita ini. Makanya etika batuk seperti apa, etika bersin seperti apa, kita ini kan. Jadi minimal kita harus bersama-sama dengan memperingati Hari Cuci Tangan Sedunia ini, kita bersama-sama untuk membiasakan perilaku baik ini supaya memang bukan hanya tangan kita sehat, tapi mudah-mudahan kita juga terbebas dari penyakit, terutama penyakit infeksi. Amin. Terima kasih, Bu.
Demikian mungkin buat rekan-rekan semuanya, arti penting cuci tangan bagi kehidupan kita, membiasakan hidup yang sehat. Terima kasih buat Ibu waktunya. Atur nuhun Sukses sami-sami. selalu. Amin. Mudah-mudahan juga apa yang kita barusan bicarakan dapat diterima oleh rekan-rekan yang ada di luar sana. Siap, insya Allah. Terima kasih buat rekan-rekan. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.